masuk dalam sambutan yang pertama. Kesempatan ini kami berikan kepada Ketua PSW Kabupaten Intan Jaya. Dengan hormat kami menyebut nama Pastor Januarius Yanceogi, PR. Pada Bapak kami persilakan. Salam. Salam. Yang terhormat Bupati Kabupaten Intan Jaya Bapak Aner, yang terhormat Bapak Kepala Dinas PDAMP Kakak, yang terhormat Kepala Dinas Sosial, yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata, yang terhormat Kepala Distrik Tomosiga, yang terhormat kakak kita, mama kita, Kepala Dinas Ibu Regina, dan saya tidak mau menyebut satu persatu. Para pegawai, para guru, para kepala sekolah, para pastor, para pewarta, anak-anak sekolah YPPK, keluarga besar YPPK Tilemans, Kabupaten Intan Jaya, SMP YPPK Bilai, SMP YPPK Bilogai, SD YPPK Santo Saverius Titigi, SD YPPK Santo Yohanes Pemandi Bilai, dan SD YPPK Santo Petrus Sanepa, SD YPPK Pastor Unsair Kamarel Bilogai, TK YPPK, para guru mas sekalian yang saya kasihi. Izinkan saya hanya mau menyampaikan sekilas kenapa ada sekolah YPPK di Kabupaten Intan Jaya, terutama di daerah konflik. Izin Pak Bupati, kakak-kakak setiap OPD, para pegawai kita semua yang hadir di sini. SD YPPK mulai dari Titigi sampai di Kemandokani. Dari luar Intan Jaya dikatakan Intan Jaya daerah konflik, daerah perang, daerah pengungsian. Kita lihat di media, kita dengar lewat teleponan, tetapi seketika kita semua ada di tempat. Apa yang terjadi, bunyi tembakan di daerah Muara atau di daerah Kemandokani atau daerah sekitar kota. Kalau kita sudah lama aktivitas seperti biasa, dengan konflik ini membuat kita menjadi cekam ketika kita melihat, mendengar situasi bunyi senjata. Memang bunyi senjata sebenarnya, tetapi kalau kita sebagai anak daerah, kita ada di tempat, saya percaya pasti Bapak Bupati, para setiap OPD, para pegawai, kita sudah lihat situasi dari mata kita sendiri. Apakah situasi itu memang benar konflik, atau dengan kehadiran kita, cara kita pelan-pelan kita bisa menyelesaikan. Ini menjadi persoalan. Peristiwa itu terjadi hanya karena berita di HP, WA, dan juga telepon. Akhirnya membuat daerah kita ini menjadi sulit untuk dijangkau. Tetapi kita sebagai anak daerah, kalau kita sudah lama di sini, konflik apapun yang terjadi, saya rasa aman-aman saja. Ada amin? Ada amin? Ya. Apalagi saat ini, Bupati anak daerah, semua SKPD anak daerah, dan kita semua tahu situasi daerah kita. Maka sejak konflik terjadi di Intan Jaya tahun 2019 sampai hari ini, konflik terjadi 2 kabupaten, waktu yang berbeda-beda, tetapi bulan yang sama.
adalah Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Ilaga. Dan di Ilaga luar biasa karena sekolah YBPK di Munindok, Gome, Pak Kadis izin. Ya, kita sudah buka dan sampai hari ini aktivitas sekolah kita berjalan seperti biasa. Kalau di Intan Jaya, sekolah aktif. Salah satu contoh tadi Pak Bupati, kami dua baru pulang dari Bilai. Anak-anak sekolah datang salam-salaman dengan Bapak Bupati. Karena banyak orang berpikir bahwa Intan Jaya itu daerah konflik. Tidak. Saya tanya tadi, kamu pakai seragam segala macam karena Bupati datang. Atau memang aktivitas seperti biasa, umat, pastor, masyarakat mereka di sana sampaikan bahwa Bapak Bupati izin kami sekolah dari sejak 2019 sampai hari ini aktif. Itu luar biasa, salah satu contoh. Dan anak-anak sekolah kita datang salam hangat kepada Bapak Bupati tadi di Pastoran Bilogai. Tepuk tangan dulu. Itu salah satu contoh. Maka izin Bapak Bupati, program apapun, visi misi apapun, selama 5 tahun, kami pihak Yayasan YBPK Tilemans Papua, pimpinan Gereja Katolik, entah pembangunan jalan dari Paniai ke Intan Jaya sampai ke Ilaga, kami siap mendukung. Agar supaya program-program Bapak Bupati selama 5 tahun, mari kita dukung bersama. Pihak TNI Polri, pihak Gereja Katolik, Gereja Protestan, tokoh pemuda, kepala suku, lembaga-lembaga yang ada di sini. Kalau kita tidak mendukung visi misi Bapak Bupati, kapan lagi? Mari kita sama-sama mendukung, meringankan, dan juga menjawab visi misi Bapak Bupati 5 tahun ke depan. Beliau hadir sebagai anak daerah, dan saya senang secara pribadi. Saya sebagai Kepala PSW, saya sebagai Pastor Dekan Dekanat Moli Puncak Jaya, terdiri dari Kabupaten Intan Jaya, Mulia, dan Ilaga. Dengan saya punya komplotan, pasti kami akan siap mendukung program Bapak Bupati dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada anak-anak SMP YBPK Bilogai, SMP YBPK Bilai, SD YBPK Titigi, SD YBPK Bilogai, SD YBPK Bilai, SD YBPK Sanepa, dan TK Pastor Besar Kamal. Walaupun dalam situasi begini, kita sekolah aktivitas seperti biasa. Guru-guru, kalian adalah orang hebat. Luar biasa, walaupun bunyi tembakan satu persatu tidak pernah hilang. Tetapi dalam keadaan begini kita bisa menahan. Aktifkan sekolah-sekolah, punya tanggung jawab berat. Kalian luar biasa para guru. Juga para pembina asrama putra putri sebelah, asrama putri di sana, para suster yang setia temani dengan anak-anak. Suka duka kita merasakan walaupun hujan melandai, artinya konflik berkepanjangan. Hanya satu hal yang kami pihak gereja dan juga pihak YBPK Tilemans menyampaikan atau titip kepada Kakak Bupati. Di daerah ini kalau aman, semua ASN itu kita beramai di sini. Itu daerah sendirinya akan pulih. Tetapi kalau pegawai negeri, mereka tidak pernah datang di kantor mereka, di kebun mereka, di tempat mereka. Mereka datang setelah itu hilang, pergi ke Nabire,
pergi ke Timika, pasti daerah ini akan sunyi. Semoga dengan gerakan muda, anak muda adalah powernya tinggi, Pak Bupati, pasti 2-3 hari kemudian kita akan lihat bersama situasi keadaan yang terjadi, terutama pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Bupati. Kami sebagai pihak Gereja Katolik tetap ada di belakang Bapak, kawal Bapak, dan kami sama-sama siap membangun daerah kita Kabupaten Intan Jaya. Ambakan iyi, Igionoma. Salam. Demikian sambutan isi hati dari Ketua PSW Kabupaten Intan Jaya. Kepada Bapak kami menyampaikan banyak terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan pidato dari kelas 3 SMP YPPK Santo Fransiskus Assisi yang sudah dipercayakan. Disilakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, para tamu dan undangan yang saya hormati, serta orang tua dan semua siswa-siswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan acara pengumuman hasil kelulusan sekaligus acara perpisahan kelas 3 angkatan keempat dengan keadaan yang sehat walafiat. Para hadirin yang saya cintai, selama 3 tahun kita telah mengukir berbagai kenangan di SMP JPPK Bilogai. Saat pertama menerima kami melalui kegiatan MOS diakhiri dengan malam inspirasi. Materi saat itu awal dari pembentukan karakter kami, belajar untuk hidup dan menemukan jati diri kami yang sebenarnya. 3 tahun telah berlalu, begitu banyak hal yang kita pelajari, terutama belajar saling mengenal sebagai keluarga SMP JPPK Bilogai yang seutuhnya. Kita berbagai suka dan duka bersama. Saat-saat situasi yang menegangkan, kami selalu dikuatkan oleh kata-kata lembut penuh harapan dari Bapak Ibu guru. Begitu banyak nasihat dan kata-kata motivasi yang selalu dilontarkan oleh setiap guru dan secara dan gayanya. Para hadirin yang saya banggakan, saya ingin sampaikan bahwa begitu mulianya pengorbanan guru, terutama untuk kami siswa-siswi SMP JPPK Santo Fransiskus Assisi Bilogai. Walaupun dengan kesibukan masing-masing dalam keluarga, namun hati dan pikiran mereka untuk kami. Hati mereka bagai baja, tidak digoyangkan oleh bunyi tembakan. Teman-teman guru lain lari ke kota menyelamatkan diri, namun mereka setia datang ke sekolah, tunggu kami sampai kami datang ke sekolah. Untuk adik-adik tercinta, ingat Bapak Ibu guru kita berkorban demi kita, maka janganlah malas datang ke sekolah, sebab kita masih status anak sekolah. Para hadirin yang saya muliakan, kami sering lalai dalam menjalankan tugas sebagai pelajar. Bukannya datang ke sekolah, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Maka dari itu, teman-teman, sebentar lagi kita akan ke jenjang SMA, sudah memasuki dunia penuh tantangan. Agar menghadapi tantangan yang akan menghampiri perjalanan perjuangan kita yang lebih tinggi, maka marilah kita meninggalkan kebiasaan buruk selama menempuh pendidikan di bangku SMP.
Pada kesempatan hari ini juga, saya memberi pesan kepada adik-adik yang tercinta. Tetaplah berpegang teguh pada prinsip belajar di sekolah kita, yaitu belajar untuk hidup. Akhir dari pidato ini, saya memohon doa dan restu dari guru dan orang tua kami untuk menuju ke jenjang berikutnya. Selamat datang. Mari kita berikan aplaus yang meriah pidato yang disampaikan oleh siswa kelas 9 SMP IPPK Bilogai yang merupakan isi hati dan pengalaman mereka selama mereka mengalami pendidikan selama kurang lebih 3 tahun di SMP IPPK Bilogai. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Berikut kita akan masuk dalam sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua kami berikan waktu kepada Bapak Bupati Kabupaten Intan Jaya. Dengan hormat kami menyebutkan namanya Aner Maiseni SH Eskom MH. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Pertama-tama kami patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bisa melaksanakan menghadiri acara pelepasan SMP TPPK Bilogai dengan Bilae. Yang saya hormati Bapak Pastor, Bapak Jogi. Yang saya hormati Kepala Dinas Pedampe, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Pariwisata, Camat Tomosiga, Kepala Sekolah, seluruh guru, dan seluruh orang tua wali dan siswa-siswi yang saya banggakan. Izinkan saya sebagai Bupati, saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama-tama, saya secara pribadi menyampaikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada pastor pihak gereja yang mengabdi melayani di daerah. Sesuai dengan penjelasan dari Bapak Pastor, kondisi daerah kami ini sangat memprihatinkan. Tetapi peran gereja sangat luar biasa. Jasa dan pengabdian kerja keras demi mengayomi, melayani, menjaga masyarakat kita Kabupaten Intan Jaya. Tuhan akan memperhitungkan. Intan Jaya, kami ada 2 yayasan. Yayasan TPPK dengan yayasan JPPGI. Tetapi lebih peran adalah yayasan JPPK. Kita JPPGI ada beberapa tempat, tetapi dengan kondisi saya melihat peran aktif dari yayasan ini kurang. Sehingga saya sampaikan terima kasih lebih khusus Bapak Pastor, ada Kepala Sekolah Pak Belau, Pak Pastor Titigi, Kakak Regina, secara khusus saya sampaikan, kalian adalah garda depan dan seluruh guru-guru, walaupun kondisi, situasi seperti ini, tetapi kalian adalah pejuang untuk memperjuangkan masa depan generasi kita Intan Jaya. Yang berikut, saya sampaikan terima kasih kepada orang tua daripada anak-anak yang sudah membesarkan mereka, sudah melahirkan mereka. Karena mereka adalah pemimpin masa depan. Kita jangan melihat karena Intan Jaya ini daerah konflik. Intan Jaya ini daerah kampung, tetapi saya adalah salah satu anak kampung yang SMP di sini, di SMP Negeri 1 di Sugapa, Dokatapa. Soal kita jadi manusia, tidak pernah kita membayangkan atau tidak pernah kita mimpikan suatu saat saya akan jadi bupati, atau saya akan jadi DPR, atau saya akan jadi dokter,
atau saya akan jadi apa saja. Tetapi perjuangan kita, proses itu akan membawa kita sampai dalam perjuangan kita. Setelah berhasil baru kita tahu bahwa oh saya jadi bupati atau saya jadi kepala dinas. Saya pun tidak pernah membayangkan bahwa saya akan jadi bupati. Dari keluarga yang sederhana, dari keluarga orang tua yang ekonomi lemah, dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Tapi hari ini setelah saya jadi bupati baru oh seperti ini. Ini adalah satu anugerah Tuhan. Ya. Sehingga saya sampaikan kepada adik-adik, perjuangan kita masih panjang. Hari ini kenapa terjadi konflik bersenjata? Ini menjadi satu tantangan buat kita. Menjawab satu persoalan ini hanya melalui pendidikan, tidak lewat tempat lain. Untuk menjawab, menurunkan angka kriminal, untuk menjawab angka kemiskinan hanya melalui pendidikan. Sehingga kenapa saya sampaikan peran gereja sangat penting. Terima kasih kepada semua pihak gereja yang selalu berperan dalam mengabdi anak-anak kita. Mulai terhitung dari 2019 hingga saat ini kita hampir 17 tahun. Dari 8 distrik, mulai dari Hitadipa, Agi Siga, Tomo Siga, Biandoga, Ugimba, Homeo yang ada TNI Polri saja pendidikan tidak jalan. Ini menjadi tanggung jawab berat, ini menjadi prihatin yang sangat sedih. Masa depan anak-anak kita sudah menuju kehancuran. Kalau kita sudah hitung, dari jumlah siswa yang itu, pasti ada yang selesai dari SMP, dia putus. Ada yang bisa selesai SMA, ada yang bisa tabatan sarjana. Dan sesuai perjuangan itu untuk mendapatkan pekerjaan pun akan bervariasi atau akan berbeda sesuai dengan Tuhan sudah arahkan. Tetapi generasi ini kalau banyak yang tidak sekolah, tidak tahu masa depan mereka seperti apa, ini menjadi satu pertanyaan buat kami. Ya. Sehingga saya sebagai bupati, ini menjadi satu beban. Itu menjadi satu persoalan yang bagaimana kita memikirkan untuk membangkit generasi ke depan supaya mereka semua mendapatkan pendidikan yang sama. Bapak Pastor, saya sampaikan, pasti kami pemerintah akan kerjasama dengan Yayasan. Kalau untuk negeri sementara kami lagi formulasi atau lagi hitung kira-kira seperti apa langkah apa yang kita lakukan. Salah satu makanan bergizi termasuk saya juga ada hentikan supaya bagaimana peran Yayasan itu seperti apa. Supaya kita ambil alih dari Yayasan. Salah satu ada program yang dari pemerintah kita berusaha untuk berpola asrama. Ada beberapa kabupaten mereka minta SSH, sekolah sepanjang hari. Tetapi untuk Intan Jaya saya merasa berat kalau untuk menerima SSH atau sekolah sepanjang hari. Karena psikologi siswa, orang tua dibina dengan gaya yang bebas, tetapi kita terikat nanti seperti apa kondisi atau untuk adaptasi dengan apa SSH ini. Sehingga mungkin dalam waktu dekat kami juga akan sampaikan kepada pihak Yayasan mengundang dan beberapa anak-anak yang mempertahankan pendidikan kita akan undang supaya kita akan rancang bersama-sama. Hasil kesepakatan sama-sama itu yang kita pikirkan untuk memajukan pendidikan di daerah ini. Ya. Yang berikut untuk Sugapa adalah tolak ukur kemajuan kita Intan Jaya. Sehingga peran pemerintah akan lebih fokus di ibu kota ini sambil kita menata beberapa distrik. Mungkin saya mengajak Kepala Dinas Pedampe bisa berdiri sini karena guru-guru juga lain belum tahu kalau Kepala Dinas Pendidikan itu siapa. Ya.
Ya, ya. Ya, jadi kepala dinas selalu kita hanya evaluasi saja. Kita kebijakan saya tidak menjawab, tetapi karena penting pendidikan sehingga ada pergeseran dan Bapak Ertinus Kalabetme sebagai kepala dinas pendidikan baru. Sehingga mungkin ada tambahan, ada kegiatan apa saja nanti akan disampaikan, tetapi saya sampaikan kepada orang tua wali, terus siswa, dan kepala dinas, kepala sekolah bahwa tetap kami akan evaluasi. Mungkin guru-guru kepala sekolah minta maaf. Lalu saya perintahkan kepala dinas Pedampe bahwa dana BOS itu sementara ditahan karena sama evaluasi. Jadi mungkin hanya di ibu kota yang karena proses ujian jadi lalu ada proses, tetapi untuk distrik lain sementara kami pending. Tapi puji Tuhan untuk kesehatan yang saya sudah evaluasi dan kesehatan mulai berjalan. Biandoka sudah turun, Homeo, Wandai sudah turun, di sini sudah tinggal Hitadipa, Agisiga dengan Ugimba. Dalam waktu dekat kita akan turun. Dan termasuk saya akan turun pakai heli. Jadi mohon dukungan doa dari Bapak Ibu. Yang berikut masalah pendidikan, ada program seperti afirmasi Adim. Mungkin informasi ini Pak Kepala Dinas akan jelaskan sebentar, tetap kami akan memberikan dukungan. Tetapi syarat untuk saya sampaikan kepada keluarga, supaya anak-anak ini wajib memiliki kartu keluarga. Wajib memiliki akta lahir. Karena itu akan berpengaruh pada dapodik. Jadi saya mengajak, saya sampaikan kepada keluarga, jangan kasih tinggal siswa saja, anak-anak siswa saja, tetapi orang tua yang harus mengurusi itu. Usia mereka sudah sampai 15 ke atas, itu baru mereka kewajiban untuk membuat EKTP. Jadi saya sampaikan, dalam pengurusan afirmasi atau adim itu jangan sampai menghambat dari syarat. Saya sampaikan, karena semua perekrutan atau semua pelayanan kita sudah pusatkan di ibu kota Intan Jaya. Sehingga kita tidak akan terima dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pola asrama kami akan sampaikan dalam waktu yang dekat. Kita akan membicarakan regulasi atau membicarakan pola ini seperti apa. Makanan bergizi juga sementara kita pending, itu juga kami akan sampaikan. Yang ketiga, saya sampaikan terima kasih, penghargaan saya. Saya tidak akan buat apa-apa, tetapi saya sampaikan terima kasih kepada adik-adik siswa. Jangan putus asa, Intan Jaya ini untuk kalian. Kalian harus punya niat yang baik, punya tekad untuk belajar. Kita jangan anggap pesimis bahwa saya ini dari kampung. Saya ini dari tempat yang tidak berbobot. Tidak ada. Nasib kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Tinggal kita mengikuti proses saja. Jadi saya sampaikan bahwa kita harus punya keinginan, niat yang tinggi. Jadi selamat untuk adik-adik untuk menuju pendidikan jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang berikut saya sampaikan terima kasih kepada pihak gereja dan semua. Karena tadi saya bisik ke Bapak Pastor. Aula ini pertemuan waktu KPU juga saya pernah juga di sini. Iya. Waktu pencalonan. Bahkan hari ini juga saya lihat masih tanah begini lagi. Jadi tadi saya bisik Bapak Pastor, mungkin aula untuk gereja dengan sekolah ada tempat lain lagi ke tidak. Tapi Bapak Pastor bilang tidak ada, hanya ini saja. Jadi ini adalah tanggung jawab kita pemerintah. Mungkin saya akan sampaikan supaya kita harus kita pasang semen, supaya pasang batako, supaya ini aula ini kita bisa gunakan sama-sama dari pihak gereja, pihak sekolah, bahkan kita pemerintah pun tidak ada aula. Yang biasa pakai hanya di Bapeda. Jadi
supaya ada kegiatan-kegiatan besar kita bisa akan izin kepada pihak sekolah maupun yayasan bisa kita gunakan di sini. Jadi penghargaan saya soal kebutuhan sekolah berurusan pastor dengan kepala dinas. Saya siap mendukung 100%. Ya. Tapi untuk aula ini saya sampaikan ini menjadi beban saya. Mungkin dalam waktu dekat saya akan cari jalan supaya kita harus bikin lagi. Ya. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Soal evaluasi kepala sekolah dan lain-lain urusan pasti ada tambahan dari kepala dinas, silakan. Ya, sambil perkenalan. Shalom. Baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih dan tuntunan pertolongan dari Tuhan sehingga kami bisa ada sebagaimana pada saat ini. Terima kasih banyak kesediaan waktu untuk kami. Saya sebentar mungkin saya singkat cerita, saya mau kenalkan nama saya. Nama saya Ertinus Kalawetme. Sementara saya menjabat sebagai Kepala Dinas PDNP Kabupaten Intan Jaya. Mungkin itu sesingkat perkenalan saya. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang Pak Bupati sudah sampaikan. Intinya kami Dinas Pelaksana, kami siap mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk 5 tahun ke depan. Itu kami butuh, kami sangat mendukung. Jadi kami juga minta dukungan dari pimpinan gereja, terus tokoh masyarakat, tokoh pemuda, orang tua terutama ya. Karena selama saya 4 bulan ini saya banyak masalah yang sedikit kami hadapi terkait dengan tempat. Dari ini mungkin Bapak Ibu sekalian mendukung kami dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pendidikan di Kabupaten Intan Jaya. Itu kemudian yang kedua terkait dengan kelulusan adik-adik. Ini pasti mereka lulus dan besok mereka pindah lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, artinya ke SMA. Jadi kami kebetulan di dinas ada bantuan dana untuk ini, mereka mempermudah mereka untuk ini, ada adik dan adem. Jadi sementara kami belum ada petunjuk dari kementerian dari kalau bagi adik-adik yang sudah lulus, nanti sabar, nanti kami akan umumkan, mungkin bisa petunjuk yang jelas kami akan umumkan supaya adik bisa ikut seleksi di situ melalui afirmasi. Mungkin dari kami mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan, dan sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Satu hal yang saya sudah lupa. Menyangkut dengan honor. Terima kasih. Ada Bapak Ibu yang selama ini mengabdi walaupun tanpa SK resmi dari pemerintah, tetapi pengabdian Bapak Ibu sudah luar biasa. Hanya saja jangan sampai tuntutan, karena ini ada regulasi, ada aturan dari pusat. Sehingga kemarin itu masalah honor diganti dengan K2 atau P3K. Itu pengganti honor. Jadi lalu ada yang WA ke Pak Kadis, jadi kita bicara, aduh ini betul ini. Ini tantangan juga ini, kasihan mereka sudah kerja lama tetapi ada yang lolos di K2, ada yang tidak. Jadi sementara ini saya ada tahan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lolos K2 jangan marah saya.
Kalau yang lulus ASN yang murni mungkin dalam waktu dekat ini pemberkasan, tetapi untuk K2 itu saya ada tahan, harus dinas ketemu saya dulu karena banyak juga yang orang yang tidak pernah mengabdi tetapi ada nama yang muncul di situ, jadi saya sementara tahan. Kalau memang saya sudah bentrok dengan aturan, mungkin saya cari peluang lain, tetapi kalau masih bisa ada celah berarti saya pasti akan akomodir. Jadi mohon Bapak Ibu yang selama ini mengabdi honorer tetapi tidak tembus di ASN atau CPNS yang lalu atau K2, nanti saya minta Bapak Pastor dengan Kepala Sekolah nama-namanya kasih ke Pedampe supaya kita ini cari jalan sama-sama. Tapi sementara jangan mengklaim atau jangan marah ke dinas karena memang tidak ada honor. Tidak ada honor, kita mau ambil sumber anggaran dari tempat lain pasti KPK tangkap kita. Jadi saya sampaikan untuk honorer sementara tidak, tapi sudah diganti dengan K2 atau P3K. Jadi itu yang saya dapat sampaikan supaya kita sama-sama pahami bersama. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kemajuan Kabupaten Intan Jaya ditentukan oleh pendidikan. Demikian kata sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Intan Jaya. Kepada Bapak kami menyampaikan banyak terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang selanjutnya kami berikan waktu kepada orang tua wali dari kelas 9 yang akan diwakili oleh Bapak Iren Japugau. Kepada Bapak kami berikan waktu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kepada kami, wali orang tua. Kami wali orang tua atas nama SB Bilogai dan Bilai. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada wali guru SB Bilogai dan Bilai yang mana daerah kita ini konkret, tetapi begitu tetap setia mengajar anak-anak kita sampai mereka sudah ujian tahun 2025 ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mari kita aplaus atas nama guru-guru. Wah, 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 wah. Amaki baye. Anak dia kau. Kalau ona imbang dia ta. Aja ujangin dia ta. Witi tiana alata. Boleh lo ona. Kalau ona. Alu age di gono na ta iza ujangin dia ta. Inda ujian na taligaya. Di lagi neta mena nama mena. Simiyawa meni ezepa ke anembala dia digi. Inguru, panguru, ibu guru ezepa anembala dia tadi. Yang kedua, terima kasih anak-anak kita siswa dari SMP Bilogai dan Bilai. Walaupun begitu, berusaha datang aktif sampai sekarang itu sudah jadi berhasil. Maksudnya berhasil itu sudah tamat ujian, sudah selesai. Kami dari pihak orang tua juga mendukung, berusaha sampai kami sudah fokus sayur di sana. Itu kerja bersama dengan anak-anak kita. Mari kita tepuk tangan. Wah, 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 wah. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Intan Jaya dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dan Camat Distrik Agisiga, Tomosiga, distrik di sini Sukawapa Intan Jaya. Kami mengucapkan jajarannya, kami mengucapkan banyak terima kasih karena situasi begitu sesuai dengan undangan dari anak-anak kita terlibat pada kegiatan kita sekarang ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ane balale
Amaki Baye, Amazam Baye. Dengan kami dari pihak orang tua, wali kelas, wali orang tua, kami sudah sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Amaki Baye. Terima kasih kepada Bapak Iren Japugao yang telah mewakili orang tua wali yang telah menyampaikan sepatah dua kata mewakili orang tua. Selanjutnya kita akan masuk dalam puncak acara kita, yakni pembacaan SK kelulusan SMP YPPK Santo Fransiskus Asisi Pilogai dan SMP YPPK Bilai yang berturut-turut akan dibacakan oleh kedua kepala sekolah. Kepada kedua kepala sekolah kami berikan waktu. Baik, selamat siang semua. Bapak Bupati, Kak Kadis, rombongan para kepala dinas yang hadir sekarang, para camat, orang tua wali, adik-adik sekalian, maki baik izinkan saya untuk baca keputusan. Sebelum baca keputusan, tiada sambutan, harapan terus keluar dari semua guru-guru, tidak hanya di SMP YPPK Bilai, Bilogai, tapi sekolah-sekolah yang aktif selama ini. SMP Negeri, SMP Tadipa, di Omeo, kami punya keluhan tuh sudah dijawab semua tadi dalam sambutan Bupati. Terima kasih Bupati. Maki baik. Terus, ini suatu kehormatan untuk kami, terutama Bapak Ibu Guru yang selama ini mengabdi, teman-teman guru asli di sini. Terus terima kasih juga untuk teman-teman guru yang dari luar, tapi tantangan itu apa? Baru bertahan bersama kami. Ini bagi saya pribadi, dari kepemimpinan sebelumnya, suatu kehormatan bisa injak di sini. Bupati, Kak Kadis, para kepala dinas, camat, kalau camat distrik Sukapat kan orang tua, Kak Regi, itu biasa. Jadi tadi injak di depan tuh sudah, apapun tadi saya sudah siapkan, aduh nanti Bupati hadir, Kak Kadis hadir, dan nanti saya siapkan semua keluhan guru-guru sini, tapi sudah jawab semua. Terima kasih banyak Kakak Bupati, maki banyak. Kami selama ini mengeluh tuh, bukan mengeluh tapi sakit hati karena kami punya generasi Intan Jaya ini 10 tahun, 15 tahun ke depan tuh sudah tidak ada harapan. Karena konflik. Tetapi sekarang tuh kunjungan Bupati berkaitan dengan pendidikan tuh yang sekarang hadir ini yang ketiga menurut saya. Pertama, pagi-pagi jalan-jalan di SMP negeri di bawah. Untuk pastikan SMP di bawah, SMA, SD bisa berjalan baik. Yang kedua, barusan tadi pagi ke kunjungan di masyarakat sama ini SD di wilayah. Tadi pagi-pagi itu pakai heli itu, lalu lalang itu. Terus ini yang ketiga. Jadi ini untuk saya dan saya yakin mewakili semua teman-teman guru yang selama ini ada. Kita pikir selama ini harapan tidak ada, ternyata untuk harapan SDM, untuk generasi ke depan itu ada. Maki, terima kasih Bupati. Dan salah satu keluhan yang kami senang selama ini, kami bilang pendidikan Intan Jaya tidak sedang baik-baik. Tetapi harapan sudah muncul, dan harapan yang komit bersama pasti pendidikan Intan Jaya SDM untuk 10 tahun, 5 tahun ke depan akan baik-baik. Maki Bupati, sekali lagi terima kasih banyak. Dan kami ajar di sini semampu kami pada prinsipnya, terutama untuk kami di SMP sini, pada prinsipnya ada salah satu logo bagian kanan dari kita warna biru. Itu logo kami tulis di situ, motonya itu Vivere Militare Est. Itu kami pinjam, orang punya bahasa Latin, izin Pak.
bahasa Latin. Jadi artinya itu belajar untuk hidup, begitu. Jadi kalau kami ajar mereka belajar untuk dapat nilai, tidak bisa. Nilainya itu 70, 80, 90, tapi karakternya, IQ-nya tidak seperti yang nilainya. Jadi dengan bimbingan PSW, yayasan, selama ini kami lebih pedomannya itu kepada sudah tembakan juga jalan kami belajar. Itu mental untuk kalian supaya ke depan tuh daerah ini tuh kamu tahan mental gitu. Jadi itu gambaran yang selama ini saya teman-teman guru dari semua sekolah yang kami yakin sekali harapan kami semua sudah disampaikan tadi Bapak Bupati sama Kadis. Itu yang bisa mewakili saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak karena kami masih ternyata kami pikir selama ini tidak punya harapan tapi masih kasih harapan. Kalau colok, kalau HP itu colok biasanya itu proses, tapi kami ini saya mewakili teman-teman guru, hari ini kami pun semangat begitu colok dengar sambutan bupati langsung 100% dong mengajar. Begitu, terima kasih lah ya sekali lagi maki. Yang terhormat Bapak Bupati sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan Kabupaten Intan Jaya, terlepas dari situ Bapak adalah orang tua kami semua. Dan yang kedua, yang terhormat Bapak PSV, Bapak Patriance, sebagai pimpinan tertinggi di lingkup yayasan. Beliau juga adalah orang tua kami di lingkup yayasan. Dan yang terhormat seluruh kepala dinas yang sempat hadir pada saat ini, saya tidak sempat menyebutkan satu persatu. Dan yang saya kasihi rekan-rekan guru, para suster, dan orang tua sekalian. Selamat siang semuanya. Jadi sebelum saya baca saya punya SK ini, saya akan memberikan gambaran sedikit terkait perjalanan pendidikan yayasan pasca konflik 2019. Sejak terjadi konflik tahun 2019, banyak sekolah-sekolah yang tutup. Guru-guru lari kiri kanan, murid-murid kiri kanan. Tetapi puji Tuhan, sekolah yayasan tetap hadir dan mempertahankan wajah pendidikan Intan Jaya. Di salah satu sisi kita harus akui, dari sekian polemik yang terjadi, khususnya kami guru-guru itu lahir sebuah permenungan. Kenapa guru-guru kita ini bertahan? Kenapa kita tidak tinggalkan Intan Jaya? Yang pertama, seorang guru dipanggil itu bukan untuk kaya, bukan untuk sukses, tetapi dia dipanggil itu untuk setia. Jadi apapun keadaannya itu dia tetap standby di tempat untuk mengembangkan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah, terutama Pemda Intan Jaya. Bapak dong sudah percayakan kepada kami, jadi kami akan jalankan sepenuh hati. Yang kedua, pada permenungan yang kedua, banyak orang meninggal ke Intan Jaya, entah itu guru, ASN, di kantor-kantor lain, dengan suatu alasan takut konflik, takut perang. Tetapi satu hal saya mau katakan bahwa di Tanah Moni, siapa yang bekerja dengan hati, dia akan selamat. Dengan bahasanya begini, peluru dan anak panah itu dia punya mata. Dia melihat siapa yang benar-benar dengan hati untuk melayani masyarakat Intan Jaya, itu yang bertahan, itu yang selamat. Jadi kita tepuk tangan dulu. Jadi selama ini guru-guru sudah bertahan, jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menilai itu apakah mereka itu dari hati atau tidak. Apakah mereka itu tulus atau tidak. Kami punya matanya dua. Kami tidak punya mata 3 atau 4. Tangan dan kaki juga 2. Jadi kami berjalan lurus. Kami membawa suatu misi untuk perubahan Kabupaten Intan Jaya. Dan hari ini kami bahagia sekali dengan hadir 01 Bapak Bupati. Ini menambah semangat kami untuk lebih gila lagi untuk menjalankan tugas di tempat ini. Jadi kami tidak pernah lari jiwa dan raga kami untuk Tanah Moni. Kami akan terus berjuang. Jadi satu pesan terakhir, kan ini sudah waktu, tolong jangan ganggu guru-guru. Jangan ganggu kompleks sekolah. Ya. Ingat,
pada saat kejadian di Jepang dulu, kota Hiroshima dan Nagasaki kena bom. Begitu orang banyak yang tewas kiri kanan, Kaiser itu tidak pertanyakan berapa prajurit yang tewas, berapa masyarakat sipil yang tewas, tapi yang dia tanyakan pertama itu adalah berapa guru yang selamat. Jadi kalau kau hancurkan guru, berarti sama-sama kau menghancurkan pendidikan di tanah ini. Ya. Jadi tugas guru itu mulia. Besok-besok dia sudah tua pensiun, dia akan pulang. Yang dia banggakan itulah bukan dia dapat NIP, bukan dia lulus PNS, bukan. Dia bangga tuh ketika dia punya anak-anak tuh berhasil. Jadi besok-besok ini kami pulang, bukan bawa apa-apa, tidak. Kami hanya bawa sebuah kebanggaan bahwa misi kami itu berhasil. Jadi saya yakin Bapak Bupati hadir pada saat ini tempat ini dengan suatu terobosan-terobosan baru dalam mengubah pendidikan Intan Jaya. Ada karakter restorasi untuk menata, untuk memperbaiki pendidikan Intan Jaya ke depan yang lebih bagus. Salam terima kasih Bapak Bupati, Bapak Dekan, terima kasih. Dan saya akan membacakan sepunya SK dulu, minta maaf lama ini. Ya, untuk semua anak-anak tidak nasihat apa lagi? Kamu juga menangis untuk apa? Tidak ada. Ingat, nasihat itu kita sudah kasih di sekolah. Yang lebih kuatnya itu ingat, nasihat yang tadi Kakak Bupati sudah sampaikan, orang tua sudah sampaikan. Jadi silakan kalian kejar, kalian punya cita-cita, mimpi sampai di Gunung Kartens. Itu ada moto di belakang tuh. Dengan harapan dan doa. Jangan saya mau jadi pilot, tapi kamu tidak berusaha, sama saja. Begitu ya. Selamat semua, maki baik. Terima kasih Kakak Bupati. Masih kasih kami harapan lagi, maki baik. Hormat. Selamat.